Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Intan Listiana, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, dengan nomor induk mahasiswa 1862150197 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengembangan Moral dan Agama oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Rendes Rizawati MSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pemahaman dan penanaman moral pada anak usia dini. Simak videonya sampai selesai ya. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kata moral? Secara etimologis, kata moral berasal dari kata Latin yaitu mos, yang berarti tata cara, adat istiadat atau tata krama. Sedangkan bentuk jamaknya adalah mores, yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Menurut Rati dan Manastiti tahun 1991 dan Asri Budiningsih tahun 2004. Moralitas didefinisikan sebagai sikap hati manusia yang diekspresikan dalam tindakan lahiriah. Moralitas muncul ketika seorang bersikap baik karena sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, bukan karena mencari keuntungan. Jadi, moralitas sebenarnya adalah sikap tanpa pamrih dan perbuatan yang baik. Lalu, apakah pendidikan karakter anak usia dini itu penting? Ya, betul, pendidikan karakter anak usia dini sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar anak memiliki perilaku moral yang baik. Dengan contoh teladan yang baik, anak pasti akan meniru apa yang dilihatnya, karena anak memiliki sifat sebagai peniru ulung. Dengan adanya contoh atau teladan, bimbingan, dan pengarahan kepada anak, perkembangan moral dapat berkembang dengan efektif. Moral merupakan nilai yang sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan kepada anak sejak dini. Moral menyangkut masalah tentang benar dan salah maupun baik dan buruk. Moral berkenaan dengan kesusilaan. Anak dapat dikatakan berkembang hakikat moralnya jika sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, sikap moral sudah harus dikenalkan dan ditanamkan sejak dini agar nantinya anak menjadi terbiasa dan sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta anak akan mudah hidup di lingkungan bermasyarakat dalam pengenalan diri, percaya diri, kerendahan hati, dan berperilaku yang baik bagi masyarakat. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak usia dini? Ya, baik teman-teman, apa saja ya faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak usia dini? Anak dilahirkan tanpa moral atau immoral. Maka dari itu, sikap moral untuk berperilaku sesuai nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat belum dikenalnya. Dalam perkembangan moral, peranan orang tua, pendidik, maupun lingkungan sangat mempengaruhi anak. Maka orang tua, pendidik, dan lingkungan di sekitar anak perlu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anak agar mengetahui benar dan salah dalam bertindak. Teladan yang baik akan dengan mudah diterima anak, karena pada dasarnya anak memiliki sifat sebagai peniru apa yang dilihat. Faktor-faktor perkembangan moral anak usia dini yaitu ada dua. Yang pertama, perubahan dalam lingkungan. Yang kedua, struktur kepribadian. Perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang membawa pergeseran nilai moral serta sikap warga masyarakat. Di tengah perubahan dapat terjadi kemajuan atau kemerosotan moral. Perbedaan perilaku moral individu sebagian adalah dampak pengalaman dan pelajaran dari lingkungan nilai masyarakatnya. Nah, lingkungan memberi ganjaran dan hukuman. Ini memacu proses belajar dan perkembangan moral secara berkondisi.
Faktor yang kedua yaitu struktur kepribadian. Kepribadian mempengaruhi perkembangan moral dan perilaku individu. Ketidakserasian antara kepribadian berakibat seseorang sukar menyesuaikan diri, memaksa, tak puas, dan cemas, bersikap atau berperilaku menyimpang. Lalu, bagaimana tahapan perkembangan moral anak usia dini? Piase mengemukakan 3 tahap perkembangan moral sesuai dengan kajian pada aturan dalam permainan anak. Yang pertama ada fase absolut, di mana anak menghayati peraturan sebagai sesuatu hal yang mutlak tidak dapat diubah karena berasal dari otoritas yang dihormati. Yang kedua ada fase realitas, di mana anak menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan orang lain. Dalam permainan, anak mentaati aturan yang disepakati bersama sebagai suatu kenyataan atau realitas yang dapat diubah asal disetujui bersama. Yang ketiga, ada fase subjektif, di mana anak memperhatikan motif atau kesengajaan dalam memahami aturan dan gembira mengembangkan serta menerapkan. Berikutnya yaitu ciri-ciri nilai moral. Yang pertama berkaitan dengan tanggung jawab. Nilai-nilai moral mengakibatkan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah karena ia bertanggung jawab. Dalam nilai moral, kebebasan dan tanggung jawab merupakan syarat yang mutlak. Kedua, berkaitan dengan hati nurani. Mewujudkan nilai-nilai moral merupakan imbauan dan hati nurani. Salah satu ciri khas nilai moral adalah bahwa hanya nilai ini menimbulkan suara dari hati nurani yang menuduh kita bila meremehkan atau menentang nilai-nilai moral dan memuji kita bila mewujudkan nilai-nilai moral. 3. Kewajiban yang absolut. Kewajiban absolut yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari kenyataan bahwa nilai-nilai ini berlaku bagi manusia sebagai manusia. Karena itu, nilai moral berlaku juga untuk setiap manusia. Orang yang tidak mengakui nilai moral mempunyai cacat sebagai manusia. Adapun nilai moral yang harus diajarkan atau ditanamkan sejak dini yaitu menghormati orang yang lebih tua, membantu sesama, menghargai kepercayaan dan agama lain, kejujuran, keadilan, toleransi, disiplin, tanggung jawab, kerjasama atau gotong royong, sopan santun, bersikap rendah hati, mengajarkan makna 5 kata ajaib yaitu maaf, tolong, terima kasih, permisi, dan silahkan. Alhamdulillah, baiklah teman-teman, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.